Yang jomblo. Entar dulu. Bu, tunggu. Tenang ya. Tunggu dulu. Punten pisan, punten. Tolong dibedakan antara jomblo sama janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single. Iya, semoga dapat suami yang soleh ya. Tapi maksud pertanyaan saya tadi kan maksudnya yang belum pernah menikah. Alhamdulillah lah ya. Ya beginilah ibu-ibu. Sehat ibu-ibu. Mana anak-anaknya? Di sekolah, ibunya ngaji, ini soleha, Insya Allah. Biasanya nanti anak-anaknya jadi soleh-soleha ini. Amin ya Allah. Apa tadi temanya? Tahu. Memang betul sih nasihatnya kalau ngaji itu harus mengosongkan gelas. Ini saking kosongnya judulnya aja nggak tahu dikosongin. Insya Allah. Karena bulan ini bulan apa Bu? Nanti ada hari raya apa? Kemerdekaan. Indonesia merdeka berapa tahun Bu? Tahun ini keberapa merdekanya? 78. 78 tahun merdeka, udah berapa kali ganti kurikulum deh Bu? Oh, udah sering ya. Alhamdulillah Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum ya. Masih Al-Quran, masih sunnah aja ya. Bismillah. Kita nanti bahas tentang makna atau hakikat kemerdekaan ya. Kalau kemerdekaan yang waktu 1945, salah satu kemerdekaan yang digapai ketika itu memang lepas dari waktu itu masih ada penjajahan ya. Kemerdekaan dari penjajah. Kita pernah dijajah oleh siapa saja? Belanda berapa lama? 3,5 bulan. 3,5 abad. Oh ya. Maaf berarti telinga saya. Maklum kalau udah seumur gini tuh aduh. Masya Allah. Saya kelahiran 91, seumuran. Ada yang seumuran? Seumuran. Ibu seumuran? 91, Masya Allah ya. Udah tenang ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Mulia semuanya. Karena kalau diperhatiin dari tadi datang ngeliatin wajahnya, bentar, perhatiin lagi dulu ya. Kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya sini. Nah, ya kan berarti Bismillah ya, lebih sedikit dosanya dari koko. Allahnya aja ini mah maha baik ya. Diizinin ngaji bareng dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Merdeka ya. Sekarang kita sudah merdeka atau belum? Sudah atau belum? Tergantung merdekanya dari apa ya. Karena aslinya ternyata merdeka yang paling penting itu nggak cuma dijajah oleh yang dari luar, penjajah, menodongkan senjata, kerja rodi, kerja paksa. Tapi juga yang paling penting kita lepas dari dijajahnya kita oleh hawa nafsu atau keinginan diri kita sendiri ya. Karena kalau masih dijajah sokra ya, selagi dia masih belum merdeka, dia punya apa aja nggak bisa bahagia. Betul tidak? Di kota besar seperti ini pernah ngelihat yang uangnya udah banyak masih stres? Pernah lihat? Nah, pernah ngelihat yang udah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Nah, pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Iya Bu, nggak usah ngegas ya. Pernah. Kan nggak ngomongin suami ibu ya. Suami ibu soleh semua insya Allah. Dan tadi pas di depan saya bilangnya ini katanya kajian ini orang tua murid. Dan orang tua kan ayah dan ibu ya.
Tetap wae banyakan ibu-ibunya. Saya diminta husnuzon tadi teh. Oh, mungkin satu suami bawa 3 istri mungkin ya. Sini. Tapi enggak juga. Ya lagi berjihad di jalan Allah ya. Semoga Allah berkahi suami-suami bunda yang sedang bekerja jadi amal solih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sadar tidak sadar kadang masih dijajah ya dengan keinginan-keinginan sehingga bisa jadi kalah sama anak-anak kita. Maaf, kalau saya bilangnya anak-anak kita seolah saya menikah sama ibu ya. Anak kita. Kadang kalau ada jemaah nanya, kok masalah rumah tangga itu kita seolah berumah tangga. Insya Allah. Bu, suka merhatiin anak-anak lebih sering ceria atau murung bersedih mengurung diri di kamar. Lebih sering ceria atau sedih? Ceria. Padahal kalau dipikir uangnya kita sama uangnya anak-anak banyakkan uang orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa ya. Ya mungkin kecuali Rafatha, Rama Cipung mungkin ya. Mereka agak beda memang ya. Tapi kan tetap kayaan orang tuanya ya. Dibilang ilmunya banyakkan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa. Tapi lebih mudah bahagia anak-anak atau orang dewasa? Nah, berarti mungkin ada sesuatu yang harus diluruskan ya. Lihat anak-anak, enak hidupnya, mudah bahagia, berantem sama temennya pun 5 menit kemudian udah bayan lagi. Habis benjol, yang berantem ibu biasanya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi sama anak itu? Sederhana, benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya, selesai urusan. Gak ada dendam, gak ada benci, gak ada dengki ya. Makin besar kita lebih mudah sakit hati ya. Kadang punten omongan satu orang Bu bisa membuat kita rela repot berbulan-bulan bolak-balik pengadilan, keluar biaya pengacara yang gak sedikit ya. Padahal jangankan mulut satu orang, satu dunia mulutnya mencaci kita, tapi pencipta dunianya sayang sama kita, aman demi Allah. Ya, alhamdulillah surganya kita tuh bukan di mulut orang. Ya, beneran. Dicaci tidak mengubah diri kita. Kalau nasihat bentuknya nasihat, kritikan, silakan, mangga berubah, diambil. Tapi kalau bentuknya cuma julitan netizen, maha benar netizen dengan segala komennya, udah gak bisa diapa-apain. Lagian emangnya kalau kita dicaci, Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Enggak. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Silakan praktekkan nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Gak bisa. Ya. Jadi gak mungkin, repot. Dan satu lagi, saya tanya dulu ya, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Gak jadi suka. Sadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Bulu mata dan lain. Ada lagi yang palsu. Contoh yang palsu, contoh ya. Ibu ketemu sama temen, terus lisannya berucap, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Jujur, ucapan itu asli atau palsu? Tolong jelaskan secara medis belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari ya. Tapi kadang kita percaya, nyampe toilet sambil ngaca sendiri, iya juga ya. Gitu ya. Hati-hati ya. Yuk balik lagi ke anak-anak. Anak-anak ringan. Apa kita pernah ngelihat ada anak-anak pulang dari sekolah, mah panggilkan pengacara keluarga kita, mah.
Kenapa adek anak TKA menghina saya di depan TKB? Ini pencemaran nama baik. Bawa ke meja hijau mah. Dibawa sama mamanya meja biliar. Kan hijau juga deh sama ya. Ada yang kayak gitu anak-anak? Enggak dendaman. Coba Bu. Ya, lisannya kalau orang dewasa karena mulut satu orang bisa nggak ngomong 10 tahun Bu. Ya. Di blok. Ya, naudzubillah. Capek ya. Apa bedanya? Kenapa anak-anak kecil seperti itu? Salah satu alasan yang paling utama adalah anak-anak itu tidak punya ilah apapun di dalam hatinya. Kata la ilaha illallah apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Suka diartikannya gitu ya. Padahal ingat tidak kan Tuhan kalau pakai bahasa Arab tuh sebetulnya adalah Rabb. Rabbi Tuhanku. Rabbana Tuhan kami. Rabbul alamin Tuhan semesta alam. Nah kalau kata ilah secara bahasa lebih tepat bukan diartikan sebagai Rabb. Kayak contoh misalkan surat An-Nas, ilahin nas. Nah, diartikannya apa ternyata? Sesembahan manusia ya. Sesembahan yang disembah ya. Walaupun nanti secara makna meluas. Salah satu turunannya adalah apapun yang mendominasi hati manusia. Ya. Jadi kadang sederhana kalau pengen lihat orang itu sedihnya karena apa? Ya tinggal lihat ilah di hatinya apa. Contoh. Kok dia muslim, dia juga sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nyesel, gak pernah sedih, gak pernah nangis. Pas kehilangan jabatan baru dia nangis-nangis. Berarti ilah di hatinya jabatan ya. Kok dia mah sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih, gak pernah nangis. Pas uang arisannya ditipu, hilang duitnya, baru nangis. Berarti ilah di hatinya ya, uang ya. Sederhana ya. Sok lihat kira orang-orang soleh terdahulu ya. Nabi, para sahabat, kapan mereka marah? Apakah ketika dirinya dihina? Enggak, karena ilahnya bukan penilaian makhluk. Baru marah tuh satu, ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru ngambek mereka. Dari mereka mau diomong kayak gimana? Mangga, silakan. Ya, alhamdulillah masuk surga nggak dari mulut orang. Ya. Dan apakah mereka pernah sedih? Sedih, tapi bukan ketika dicaci, dihujat orang. Sedih mereka cuman ketika diri ini tidak lebih taat daripada kemarin. Ya Allah, kemarin kok bisa tahajud? Kenapa sekarang nggak bisa bangun? Ya Allah, pasti ada dosa. Sedih. Bisa nangis gara-gara nggak tahajud. Ya, udah sedih dan marahnya karena itu. Ya. Nah anak-anak, walaupun dia juga belum ngerti, ya, apalagi yang masih kecil banget, apa Tuhan itu? Ya, apa sih Allah? Siapa Allah? Gitu, belum paham mereka. Ya. Apalagi bicara ilmu tauhid nanti dibahas rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, lebih nggak ngerti mereka. Tapi sederhana, di hatinya belum ada yang mendominasi, ya, belum ada ilah di hatinya. Kalau kita makin gede, mulai ngerasain, iya ya rasanya punya duit teh gini enak, gini ya rasanya punya jabatan teh enak, diperlakukan spesial, enak ya saya ternyata viral teh begini rasanya enak. Nah itu kita biarkan menjadi ilah di hati kita, mendominasi kita, sehingga ya sudah ya, ketika itu terjadi maka ilah-ilah tadilah yang menjadi standar kebahagiaannya. Makanya nanti wajar kalau misalkan di kota besar teh suka ada orang yang percuma gajian 20 juta, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah sebesar dia, kalau mobilnya udah sebanyak dia. Nah, gitu ya. Ada sekali lagi, kita meninggal gak ditanya orang, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang lain, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, capek sekali ya. Misalkan saya tunjuk satu, siapa ya? Ibu ya. Ibu misalkan saya kasih uang 500.000, seneng gak Ibu? Seneng. Tapi setelah terima 500.000, ibu melihat sekeliling, loh
Ternyata saya doang yang 500.000, yang lain dikasih 1 juta. Senangnya hilang nggak? Yang lain 1 juta, ibu sendirian yang 500.000. Bertanya nggak? Kok yang lain? Nah, gitu ya. Padahal sekali lagi kita meninggal nggak ditanya hartanya orang, kita nggak meninggal, udahlah, ya. Jadi gitu, ya. Jadi ternyata kerennya Islam itu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu manusia diperjualbelikan, bisa diperbudak, ya. Tapi juga sekarang Islam juga bisa melepaskan manusia dari diperbudaknya dirinya oleh keinginan-keinginannya sendiri, ya. Sehingga harusnya kita yang bisa bahagia kapanpun, dimanapun. Jadi tidak mau bahagia hanya karena ya masih jadi budak soalnya, ya. Kemarin saya omset 17 miliar, kenapa bulan ini cuma 10 miliar? Saya menderita. Nah, ada yang kayak begitu, ya. Padahal di luar sana ada yang berharap, ya Allah dapat gaji UMR udah alhamdulillah banget, ya. Jangan mau diperbudak, ya. Asli. Dan ingat, bukan berarti nggak boleh punya. Oh, berarti nanti kalau udah ngaji kayak begini teh, kalau ada tawaran kenaikan gaji harus ditolak. Kalau ada tawaran untuk kerjaan yang gajinya lebih gede harus ditolak. Enggak, bukan kayak gitu konsepnya. Tapi adalah, ya sudahlah. Bersyukuri apa yang ada. Kan buka, ingat ya, aslinya bukan bahagia yang mendatangkan syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan kebahagiaan. Sepakat? Ulangi, bukan bahagia yang mendatangkan syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan kebahagiaan. Sok pertanyaannya gini, Bu. Bunuh diri dosa nggak? Dosa. Kata orang yang bunuh dirinya gini, kan takdir, kan mati itu takdir. Kok bunuh diri dosa? Gimana jawabnya? Ya. Padahal kita tahu ya. Iya betul, si mati takdir. Yang pengen mati kata Allah nggak mati juga ada yang udah tiduran di rel kereta sampai lewat itu keretanya masih nggak mati juga, karena ternyata salah rel, ya, keretanya lewat di sebelahnya, ya. Ya kata Allah, nggak boleh mati dulu, ya. Dan ada orang yang kisah lain, ada orang kecebur ke sumur ceritanya, Bu. Lalu minta tolong, ada yang nurunin timba, naiklah dia ke atas. Biar tenang, ya sok udah minum dulu, ada susu, dikasih susu, minum susu dia. Beres minum susu udah tenang, ditanya kan, Bapak kenapa jatuh? Akhirnya cerita, nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini nih pinggir sumur, terus ceplung jatuh lagi, dia kepleset, jatuh, ya. Tapi jatuh yang kedua mati, ya. Maka kata guru kami waktu itu, dari kejadian tersebut lihat ya, orang tersebut masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun belum boleh mati sebelum semua rezekinya diterima. Naik lagi tuh. Setelah rezekinya dia terima semua, baru dia boleh mati, baru mati lagi. Ya. Cuman kan kadang yang bikin kita stres, depresi salah satunya, salah satunya masalah rezeki. Tapi balik lagi dulu ke yang tadi, ya. Bunuh diri tadi sudah sepakat dosa. Tapi ketika ditanya, kan mati takdir, kenapa bunuh diri dosa? Ya. Maka coba kita jawab pakai surat ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Ini insya Allah semua hafal. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Koma, hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa dia kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi ternyata yang diancam azab itu bukan yang maksiat doang, tapi juga yang kufur nikmat. Sok-sok amnesia sama nikmat Allah. Segitu banyak nikmatnya sok-sok nggak ada. Ya. Mendingan abang matiin aku aja kalau nggak dibeliin tas baru. Badan sehat, yang lain sehat. Misal ini mah misal.
Punten ya, karena referensinya kadang saya ambil dari film-film azab Indosiar ya. Ada ajakan yang kayak gitu kan di film azab, makan ya. Sekarang saya tanya, orang bunuh diri biasanya karena apa? Stres, depresi, frustasi, apapun sebutannya ya, putus asa. Pertanyaan selanjutnya, jawab jujur. Di luar sana ada nggak orang yang masalah hidupnya jauh lebih berat daripada si yang bunuh diri tadi? Tuh, banyak malah jawabannya, nggak cuma ada, banyak katanya. Ya, lebih ceria, bahkan tetap jadi manfaat, jadi kebaikan bagi orang lain. Punten ya, masalah bisa nyampe kepada kita, siapa yang memberikan izin? Allah. Gak ada terjadi suatu hal apapun melainkan pasti atas izin Allah. Kalau memang berarti Allah yang salah, harusnya gak ada satupun manusia yang kuat ngadepin masalahnya. Karena kan salah yang bagiin soal, ya. Tapi ternyata lihat ya, ada yang justru malah tambah baik sama masalahnya, tambah berkualitas akhlaknya, pribadinya. Apa Nabi jadi manusia yang paling mulia akhlaknya karena Nabi menjadi manusia yang paling mulia akhlaknya? Apa karena ikut seminar Mario Teguh? Enggak. Kalau mau jujur, karena masalah beliau juga lebih berat daripada kita. Ya. Jadi ketika orang punten pisan ya, yang bunuh diri tadi kita udah jawab, di luar sana pasti ada masalah yang lebih berat. Dan si orang yang bunuh diri jawab, dia pernah Allah berikan nikmat atau tidak? Pasti, nggak mungkin dia adalah makhluk yang paling nelangsa seumur hidup, enggak. Ya. Dibanding-bandingin makalah kita sama Siraru, tahu Siraru nggak? Laron yang suka habis maghrib teh pada ngerumutin lampu. Siklus hidupnya Siraru itu paling lama cuma 2 hari. Ya, jadi lahir, tumbuh, begitu jadi Siraru, lahir, nyari jodoh, nikah, mati, selesai. Ya, nggak sempet drama-dramaan gitu ya, anniversary, boro-boro ya. Umur aja cuma 2 hari, gimana ceritanya anniversary ya? Mikirin mau ngasih nama anak apa, boro-boro ya. Nah, kita alhamdulillah Bu, pernah ngerasain bahagia nggak seumur hidup teh? Pernah ya? Ketika akhirnya dia datang melamar ibu, gaya ya, insya Allah. Dan lain-lain ya. Tapi itulah ya, kalau ternyata kufur, naudzubillah, Allah sampai nanti
fokusnya pada yang tidak ada, ini dia yang repot ya. Ingat cerita tentang ini, ada raja memantau rakyatnya dari balkon istana. Ngelihat, ya Allah, para petani bisa bahagia, ceria setiap hari ya. Kata penasehatnya dicek, raja mau lihat nggak? Dia bisa jadi sedih loh dalam sehari. Hah, kok bisa? Gimana ceritanya? Kasih ya, kasihkan saja satu kotak, satu peti emas, kepingan emas, dituliskan hadiah 100 keping emas dari raja. Tapi jangan diisi 100, isinya 99 aja. Hah, kok dikasih emas malah marah dia, malah sedih? Iya, cobain gerak. Kasih, seneng, wah 100 keping emas dari raja. Dibuka di rumahnya, dihitungin satu-satu. Kok cuma 99? Mana ya satu lagi? Dicari, disusurin jalan sepanjang jalan ke sawah, ke istana. Tiap orang ditanyain, Pak lihat emas gak jatuh? Mas Yanto, bukan Pak, emas kepingan maksudnya. Ya, gak ketemu. Besoknya berangkat ke sawah, bertani. Biasanya ceria, hari ini murung. Raja merhatiin, iya juga, kenapa malah murung? Kemarin gak punya emas, hari ini punya 99 keping emas, dia murung. Kenapa? Karena sibuk mikirin yang tidak ada. Murung wes seharian. Karena tetangga ganti mobil, padahal tetangga teh anak buahnya suaminya ibu. Pak, masa anak buah bapak mobilnya lebih baru? Gak bisa, gak bisa. Marwah kita tercoreng. Naudzubillah. Ya. Oh yang ini dia masih bagus. Gak bisa Pak. Gak bisa. Apanya yang gak bisa? Ya. Capek tidak? Masya Allah. Sampai ingat ya. Dulu disebutkan, sok tanya gerak ke anak-anak SD ya. Kebutuhan manusia katanya ada berapa? 3. Sandang, pangan, papan. Atau primer, sekunder. Nyadar nggak ada kebutuhan yang keempat? Apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Apa buktinya kok? Lihat kaki ibu ada berapa? 2 ya. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Nanti ada yang jawab, kok kan belinya halal, rezekinya halal, gak nyuri, gak nipu, gak ngutang, halal. Emang gak boleh? Boleh, gak ada yang bilang gak boleh. Tapi kalau niat belinya buat diakuin makhluk, nanti capek. Ya, boleh beli ya, namanya pengen naik gunung, masa ya pakai sendal jepit? Ya, harus beli sepatunya yang memang khusus, lebih kuat, lebih tebal, dan wajar harganya lebih mahal. Boleh, silakan. Coba naik gunung pakai sendal hotel Bu, susah Bu, ya. Susah ya. Jadi silakan boleh. Tapi itu dia repot ya. Contoh, calon mertua kamu tuh lagi ada di masjid, apa? Wah harus tampil terbaik, pakai sepatunya yang terbaru. Ya, saking barunya kok berasa sempit. Oh plastik yang ganjel di dalamnya belum dikeluarin. Ya, pakai sebagus-bagusnya sepatu, tetap pasti parkir di luar. Gak mungkin dipakai nginjek karpet masjid ke dalam. Ya. Cuman kalau pakai sepatu baru sama sandal bolong beda. Ya. Kira-kira sholatnya pengen di paling depan atau dekat pintu? Jadi kalau pas ruku sih ada ya. Pulang hujan, tanah, becek, sepatu putih, tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing? Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak. Tahu kecugak nggak? Ketusuk duri ya. Mendingan kecugak daripada sepatunya kotor. Karena sampai dikasih tahu, kalau pengen tahu harga tas ibu-ibu tuh gampang katanya, tungguin pas hujan ya. Kalau nanti tasnya dipakai nutupin kepalanya, berarti tasnya jangan murah lah Bu, ekonomis gitu ya, lebih sopan sedikit ya. Kan ekonomisnya orang beda-beda ya nggak? Ekonomis. Kalau ternyata tasnya, kalau kepalanya dipakai nutupin tasnya, berarti mungkin bukan tasnya mahal ya, cuman kepalanya lebih murah aja daripada tasnya ya. Yang gitu ya.
Apalagi jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Ngelihat waktu. Kalau berarti ngelihat waktu doang, jam dinding bisa ya? Kan nggak mungkin dipakai di tangan. Oke, jam tangan yang di pasar-pasar, meskipun gambarnya Dora gitu ya, yang 50 ribuan, 35 ribu, bisa ya? Bisa. Ya. Tapi kenapa ada yang beli jam tangan 5 miliar? Ada ya. Ibu tahu nggak ada jam tangan 5 miliar? Beneran ada loh Bu. Dan ada yang beli lagi. Ya. Insya Allah. Ibu ada merek jam tangan kayak Rolex misal. Itu semurah-murahnya Rolex itu 80 juta Bu. Jam tangan itu teh. Nggak, anehnya gini. Kalau kita beli mobil mahal sama beli mobil murah, biasanya jelas mobil mahal larinya lebih cepat daripada yang murah. Coba kalau jam tangan. Emang jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Mungkin ya. Mungkin juga ya. Pak, jam tangan Bapak tuh 5 miliar, apa kelebihannya kok? Nih, lihat kok. 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak berarti Pak. Ya, tetap ya dipakai. Ya. Kalau jamnya bagus teh tangannya suka berat tuh. Nggak bisa taruh di bawah. Mesti ditaruh di meja gitu. Ya gitu. Jadi agak tengkleng gimana gitu. Ya. Suka gitu ya. Laki-laki kalau udah fitness coba, kalau udah nge-gym, pasti suka baju yang ketat-ketat tuh. Paling senang kalau ditanya toilet di mana. Toilet di mana? Kan tinggal jawab ya, toilet di mana? Tuh, enak gitu ya. Capek ya. Tahu nggak yang paling sakit hati Bu? Udah beli mahal, orang nggak percaya dia pantas pakai barang mahal. Ada nggak orang yang diuji kayak gitu? Orang teh sulit gitu percaya dia beli ori itu susah gitu misalnya. Oh itu sakit hati Bu. Bagi dia ya. Sedangkan kita juga tahu ada orang yang pakai yang murah juga orang nggak percaya itu murah. Ada ya. Nah orang yang kayak gitu jangan beli yang mahal-mahal. Aji mumpung Allah kasih fasilitas ya. Ngapain lagi ya? Udah mah kadang orang nggak ngerti gimana cara bedain yang asli sama yang KW coba ya. Waktu masih tinggal di Thailand ya memang di sana orang sebagian ngelihat dari penampilan ya. Jadi ada teman yang memang ujiannya kayak gitu, nggak percaya kalau dia beli barang mahal teh, nggak masuk gitu mukanya ya. Terus dia beli jam beneran mahal untuk menanggulangi, mencegah preventif ya. Dia dicaci sama orang lain, maka bon pembelian jam tangannya ikut kemana aja dia pergi itu, dikantongin. Ganti celana bonnya ikut tuh. Ya, sampai buram itu ya. Ya, tapi tetap aja maha benar netizen dengan segala komennya ya. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Ah, capek tidak? Capek Bu, Masya Allah. Ya, jangan capek beneran. Ya. Ilah itu luar biasa. Udah mah kadang juga asli Bu bicara tentang rezeki ya. Dan tadi ingat tidak rezeki manusia ada 3 saja. 1 yang dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan lalu menjadi usang. 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Harus hafal 3-3-nya. Ulangi. 1 yang dimakan. 2 yang dikenakan jadi usang. 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Saat ini roti buat saya. Berarti punya saya ya. Boleh bawa saya pulang nggak? Saya bawa pulang boleh nggak? Kan punya saya ya. Ternyata di jalan teh jatuh, dimakanin semut atau digondol kucing misalkan ya. Berarti saya cuma disuruh Allah nganterin rezeki ini kepada hamba Allah yang lain. Betul? Sebelum lewat sini belum jadi rezeki saya Bu, asli beneran ya. Tapi kadang demi 5 senti ini ya, manusia luar biasa. Tempe bacem yang hampir basi Bu, sama stik tenderloin yang 1,5 juta Bu. Demi Allah bedanya cuma 5 senti. Nih di sini doang. Ya. Begitu udah lewat sini rasanya beda atau sama? Gak ada, gak bisa dirasain. Tetap aja dilumat dengan lambung ya, kena asam lambung, dilumat oleh usus ya. Dan yang paling sama apa? Keluarnya sama-sama bau. Gak ada makanan mahal amat nih kok. Oh iya keluarnya wangi. Gak ada yang kayak gitu. Ya.
Ibu minum parfum, Bu. Keracunan ya. Mati ya. Tapi pun akhirnya keluar kencingnya tetap aja pesing, Bu ya. Mau minum parfum kayak gimana juga. Ibu makan karbol, tetap aja ya. Gak usah dicoba, Bu ya, insya Allah. Jadi tidak sama. Atau ginilah, ibu punya rekening masing-masing. Coba cek saldo masing-masing di handphone sendiri ya. Saldonya atas nama siapa? Nama sendiri ya. Tapi kalau belum lewat sini belum punya kita. Ya. Cuman catatan angka udah itu mah ya. Catatan. Habis cek rekening, ada sebagian orang bisa bahagia hanya karena melihat buku tabungannya ya. Ada sebagian orang justru bersedih setiap kali melihat buku tabungannya. Ibu jenis yang mana kira-kira? Ya. Nah, ada habis ngecek buku tabungan, ngelihat saldo, tahu-tahu anak teh nelpon. Mah, adek belajar nyetir, nabrak. Aduh, so adek nggak apa-apa. Gimana jadinya, Dek? Jadi harus gantiin, mah. Berapa gantiinnya, Dek? 4 miliar, mah. Hah? Adek nabrak apa? BMW 7, mah. Pilih-pilih atau adek ya. Gimana bisa milih ya? Ternyata rezeki bengkel ya. Benar, Bu. Belum lewat sini belum jadi rezeki kita ya. Baju nih usang. Ibu misalkan ngelihat ada gamis lucu ya di mall. Yang kayak gini-gini biasanya suka ke bawah sholat, Bu ya. Lihat lucu, sholatin dulu aja lah. Insyaallah. Lagi sholat biasa was-was syaitan. Allahu Akbar. Ya Allah, gamis teh lucu, Masya Allah. Allahu Akbar. Kebeli enggak ya? Allahu liman hamid. Ayah kan mau ngasih uang belanja. Allah. Tadi juga barangnya diskon. Allah. Tapi tinggal satu-satunya. Allah. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Sekalian nih ketemu nih, sekalian harus jemput si adik beli ya. Siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Agak beda ya. Punten, Bu. Salatnya keterima nggak, Bu? Lebih besar peluangnya tidak diterima ya. Gara-gara gamis. Si ibunya biasanya jawab, makanya kita beli dulu kok biar gak kepikiran. Bisaan ya. Bu, anggaplah dibeli gamisnya ya. Bawa pulang taruh di lemari ya. Dan gak mungkin taruh di kulkas ya. Taruh di lemari. Ya gitu kan. Kadang juga orang nanya, itu buat apa gamis masih banyak dibeli? Siapa tahu ada undangan. Tuh kan insidental jadi aslinya ya. Udah nyampe di rumah. Ya besok beraktivitas seperti biasa, kerja, ada yang ngajar, ada yang ya beraktivitas seperti biasa, nge-gym, jogging, lain-lainnya. Seiring berjalannya waktu ternyata karirnya melejit, bisnisnya tambah besar, ya naik jabatan, pindah cabang. Setelah 5 tahun ada rezeki, pindah rumah, baru dibongkarin lemarinya. Ketemu, ini gamis 5 tahun yang lalu, masih ada label harganya, dicobain. Udah gak muat, Bu ya. Adek lewat masih langsing. Dek, buat kamu aja. Serius, Kak? Selama ini aku tenaksir tapi gak berani bilang karena ada di lemari kakak. Ternyata dipakai sama si adek sampai usang. Berarti rezeki si kakak atau si adek? Kita selama ini ngaku-ngaku itu milik saya, adanya di lemari saya, tidak seorang pun bisa mengambil tanpa seizin saya. Berarti punya saya kan? Sebelum dipakai sampai usang, bukan rezeki kita ya. Seperti itu ya. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Nah, dulu ada pengusaha solih punya kebiasaan unik. Setiap hari uang jualannya disisain buat modal besok, sisanya disedekahin. Ditanyakan sama teman-teman pengusaha yang lain, bro, invest dong kayak kita. Beli tanah, beli ini, gak sayang apa sama harta kamu? Akhirnya dijawab, justru saya sayang banget sama uang saya. Makanya pengen saya bawa mati.
Gimana caranya? Transferin ke rekening akhirat. Gimana? Wakaf, sedekah. Tidak akan Allah sia-siakan. Ya. Dan disesuaikan ya. Nanti ada aturan fikihnya dalam bersedekah itu. Salah satunya adalah penuhi kebutuhan diri sendiri dulu. Ya. Kalau karena ngasih ke orang kita malah jadi mati atau mengancam jiwa, nggak bisa. Ke diri sendiri dulu, baru ngasih ke yang lain. Sehingga misalkan punya uang buat umroh buat satu orang doang. Dahuluin umrohin orang tua atau diri sendiri? Ternyata secara fikih diri sendiri dulu. Ya. Secara fikihnya. Ya. Nanti baru bisa minta di sana supaya bisa ngajak orang tua dan yang lain-lain. Ya. Karena amalan-amalan yang memang untuk pribadi, ya silakan dahulukan. Ya. Masya Allah. Sedekah uang 10.000 sedekah kok. Kita tahu keutamaan sedekah atau beli makan dan mendingan kita mati kelaparan atau sedekah. Ya. Ternyata ya beli makanan, ya. Karena selagi kamu sehat bisa makan, bisa beramal soleh, nanti bisa dapat duit lagi, nanti bisa sedekah lagi. Daripada sedekah 10.000 dapat pahala sedekah 10.000 mati kelaparan, ya. Seperti itu, ya. Kan Masya Allah. Kan berarti nggak boleh punya ya, tapi tadi cara rezeki itu seperti tadi ya. Insya Allah. Tenanglah, sudah diatur. Nah, kita nggak kayak gimana-gimana juga tetap Allah aturkan, betul? Ketika kita stres mikirin rezeki, waktu otak kita belum jadi aja, kan bisa stres kan berarti bukti kita punya otak ya. Dan mikirnya kan di kepala ya. Waktu otak kita belum jadi aja di dalam janin, tetap rezeki mah datang. Ibunya makan apa aja, diserap nutrisinya, nyampe ke si anak. Lahir ibunya nggak ada susu, ada sapi. Coba ibu makan rumput bu, pahit bu ya. Sapi makan rumput jadi susu. Ya. Dan ternyata susu-susu yang beredar di Indonesia, sapinya ternyata tidak di Indonesia. Ada yang di New Zealand, di tempat lain. Coba sok, lebih hebat mana? Bayi yang datengin sapi atau sapi datengin bayi? Jauh. Lebih hebat mana? Bukan sapinya sih bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah ngegantung di sapinya. Ya. Maaf bu ya, biar gak ngantuk ibunya. Ya, ya tenang aja lah, nggak usah khawatir, sudah diatur. Kadang kita lebih sibuk mikirin sesuatu yang belum. Kadang kita lebih sibuk mikirin sesuatu yang sudah pasti daripada sesuatu yang belum pasti. Contoh, rezeki sebelum Allah lahirkan kita ke dunia. Ingat baca hadis Arba'in nomor 4 yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Di hadis yang cukup panjang menceritakan bahwa 40 hari di dalam perut ibu itu sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah, 120 hari, berarti kan 4 bulan. Setelah 4 bulan itu baru ditiupkan ruh, termasuk di dalamnya ditentukan rezekinya orang tersebut. Demi Allah gak akan mati orang itu sebelum rezeki yang waktu itu Allah tentuin di alam rahim udah kita terima semua, baru kita boleh mati. Kayak cerita orang tadi masuk ke dalam sumur bu. Sebelum rezeki segelas susunya dia terima, gak boleh mati itu, padahal udah nyampe tempat kematiannya. Ya, bisa mati. Ya, sudah Allah tentuin rezeki. Ya, meskipun tadi di dalam janin segala macam sudah Allah tentuin rezekinya, gak akan bisa. Nah, tapi kita sekali lagi, kita kadang lebih takut mikirin sesuatu yang udah pasti itu daripada sesuatu yang belum pasti. Misal, habis mati teh bakal kemana? Nggak tahu, ke surga, nggak tahu ke tempat yang satu lagi. Ya, ngarepnya sih ke surga, tapi belum pasti. Kok udah sholat? Nggak tahu udah diterima atau belum. Ya, nggak berani jawab. Sedangkan rezeki pasti dipikirin segimana nyampe segitunya. Nyampe bela-belain ada yang berani mencuri itu, ada yang berani mengambil dari rakyatnya sendiri. Aduh, Masya Allah. Na'udzubillah. Nyampe bela-belain ada yang berani mencuri itu, ada yang berani mengambil dari rakyatnya sendiri. Aduh, Masya Allah. Na'udzubillah. Nyampe bela-belain ada yang berani mencuri itu, ada yang berani mengambil dari rakyatnya sendiri. Aduh, Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi nggak bisa mundur lagi.
Mau gimana? Hah, ada kerutan, saya tidak terima. Pakai insolasi ban gitu ditarik. Nggak mungkin juga ya. Nggak perlu capek menjelaskan. Ih si Koko mah dulu ibu waktu masih muda pakai seragam SMA lucu tahu. Iya lucu. Ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA ibu sekarang di sini ya. Bu, bu, ya ibu sekarang di sini ya. Bu, ya sekarang di sini ya. Bu, ya, bu, ya ibu sekarang di sini ya. Bu, ya ibu sekarang di sini ya. Bu,